Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman wa ahibati yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan masih dalam pembahasan sabar. Kesempatan kali ini kita akan membahas faidah-faidah dari hadis ke-45. Baik. Hadis ini menunjukkan sebuah cerita atau kisah tentang salah seorang yang memiliki kesabaran yang amat luar biasa, yang sangat menakjubkan. Tatkala ia ditinggal mati oleh anak yang dicintainya, yang mana kejadian ini terjadi pada keluarga Abu Talhah atau namanya Zaid bin Sahal An-Najjari bersama istrinya yang lebih dikenal dengan Ummu Sulaim, yang nama aslinya adalah Rumaisah bintu Mahlan, yang mana keduanya merupakan di antara para sahabat yang memiliki keutamaan yang amat luar biasa. Baik, hadisnya cukup panjang sehingga mungkin kita langsung menerjemahkan atau menyebutkan kisah yang dialami oleh Abu Talhah bersama istrinya Ummu Sulaim radhiyallahu anhuma. Dikisahkan ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa anak Abu Talhah dari Ummu Sulaim ini meninggal dunia. Lalu istrinya berkata kepada seluruh keluarganya, yang mana kala itu Abu Talhah belum tiba di rumah. Maka Ummu Sulaim berpesan kepada seluruh keluarganya untuk tidak memberitahukan kematian anak mereka kepada Abu Talhah tatkala ia nanti tiba. Lantas apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Tatkala Abu Talhah datang, suaminya datang, Ummu Sulaim sebagaimana biasanya yang dilakukan oleh setiap istri, yaitu menyediakan atau menyiapkan makan malam untuk Abu Talhah. Makan, minum, hidangan-hidangan yang diberikan kepada suaminya yang barusan datang. Kemudian pada saat itu Ummu Sulaim telah berdandan dengan dandanan yang begitu cantik. Mungkin pada malam hari itu dandanannya jauh lebih cantik dibandingkan malam-malam biasanya. Setelah itu mereka melakukan hubungan suami istri. Setelah melihat adanya kepuasan pada diri Abu Talhah, mungkin telah lelah atau hilang kelelahan yang dirasakan setelah tiba di rumah, mendapatkan hidangan yang amat luar biasa dan pelayanan yang amat luar biasa dari istri yang dicintainya, barulah Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, yaitu Abu Talhah. Dia mengatakan, bagaimana pendapatmu jika suatu kaum meminjamkan barang kepada salah satu keluarga, kemudian mereka meminta kembali kepada yang meminjamnya? Apakah pantas untuk ditolak? Maka kata Abu Talhah, tidak boleh ditolak karena itu barang pinjaman. Maka siapa yang meminjami berhak untuk mengambilnya kapanpun, dimanapun dia menghendakinya. Maka kata Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, nah, pinjaman itu adalah anakmu sendiri, yang mana anak kita yang pada intinya telah diambil oleh Allah Ta'ala. Abu Talhah marah setelah mendapatkan segala macam hidangan-hidangan yang luar biasa, bahkan telah melakukan hubungan suami istri. Dalam arti bukan saatnya untuk melakukan hal tersebut jika memang seandainya anak yang mereka cintai meninggal dunia. Kenapa kok sempat-sempatnya menghidangkan segala macam hidangan, bahkan telah melakukan hubungan suami istri? Kok sempat-sempatnya?
Maka hal tersebut dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menceritakan apa yang telah terjadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua pada malam itu. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bertanya, apakah kalian telah melakukan hubungan suami istri setelah kejadian tersebut? Maka dikatakan iya. Maka setelah itu Nabi SAW berdoa, semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan. Dan ternyata dengan izin Allah Ta'ala memberikan atau mengkaruniai anak kepada Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Singkat cerita, tatkala anak tersebut lahir, dibawalah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana anak tersebut kemudian diberi nama Abdullah dan ditahnik oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kurma yang beliau kunyah sampai lembut, kemudian beliau masukkan ke dalam mulut bayi tersebut, kemudian digesekkan di bagian atas mulut bayi dan memberikan doa kepadanya dengan doa-doa keberkahan. Maka ini ikhwatal iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kisah yang dialami oleh Ummu Sulaim yang memiliki kesabaran yang amat luar biasa terhadap ujian yang ia dapatkan. Maka ikhwatal iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, sejatinya setiap wanita tatkala ia menjadi seorang ibu, ditinggalkan oleh seorang anak yang sangat dicintainya, maka biasanya yang dilakukan adalah ia tidak bisa menahan tangisan. Dia tidak bisa menahan tangisan, bahkan air matanya akan keluar tak henti-hentinya. Bahkan di antara mereka ada yang tidak mau makan, minum, menyiksa dirinya, menunjukkan kesedihan tatkala ditinggalkan anak yang dicintainya. Akan tapi berbeda dengan sosok sahabiyah mulia Ummu Sulaim radhiyallahu anha, yang mana dia memiliki tingkatan kesabaran yang menakjubkan. Bayangkan anaknya meninggal dunia, ia mampu menahan diri, bersabar dengan kuat, menahan emosionalnya, menahan tangisannya, sehingga tatkala suaminya datang dia masih saja menghidangkan segala macam makanan-makanan, minuman-minuman, bahkan melayani suaminya. Sempat berdandan, kemudian melayani suaminya dengan baik. Bagaimana ada peperangan di dalam diri Ummu Sulaim antara kesedihan dengan memberikan pelayanan yang luar biasa kepada suaminya. Maka ini tidaklah mungkin didapatkan kecuali mereka-mereka yang memiliki keimanan yang kokoh, memiliki imanan yang kuat, sehingga setiap musibah seberat apapun itu dia senantiasa sabar dalam menghadapinya. Baik, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah di atas, ikhwatal iman. Yang pertama, kesabaran tidak memiliki batasan. Kesabaran itu tidak memiliki batasan. Seberat apapun ujiannya, cobaannya yang didapatkan, maka setiap hamba dituntut untuk sabar, senantiasa sabar, menahan diri dari perasaan buruk kepada Allah, menahan diri dari ucapan dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Sabar seberat apapun itu, dan hendaknya dia yakin bahwa Allah Ta'ala akan memberi ganti yang terbaik baginya, baik itu ia dapatkan di dunia atau mungkin ia dapatkan di akhirat. Dan Abu Talha dan Ummu Sulaim ia dapatkan di dunia dengan kemudian dikaruniai anak, dan kemudian janji Allah Ta'ala bagi orang-orang yang sabar adalah surga. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abdi qala Allah li malaikatihi qabattum walada 'abdi?" Fayaqulu na'am. Fayaqul qabattum thamrata fuadihi? Fayaquluna na'am. Fayaqul madza qala 'abdi? Fayaqulun hamidaka wastarja'. Fayaqulu Allah ibnu li'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Tatkala ada seseorang yang kehilangan anaknya, ditinggal anaknya meninggal dunia, maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat,
kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Maka para malaikat mengatakan, iya. Apakah kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Maka kata para malaikat, iya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, apa yang diucapkannya? Apa yang diucapkan oleh hambaku tersebut? Maka malaikat mengatakan, hamidaka wastarja'a, dia tetap memujimu ya Allah, dan mengucapkan kalimat istirja', yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka setelah itu Allah Ta'ala perintahkan kepada para malaikat untuk apa? Bangunkan untuk hambaku di rumah di surga, dan namai ia dengan nama Baitul Hamd, rumah pujian. Karena tidak gampang tatkala seorang hamba ditinggalkan oleh anak yang dicintainya, bahkan memerlukan bertahun-tahun lamanya sampai ia bisa merelakannya. Sebagian orang tua demikian. Namun lihat bagaimana sosok Ummu Sulaim, begitu tegarnya dan begitu tabahnya dalam menghadapi ujian tersebut. Dan harus yakin setiap musibah, ujian, pasti Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Baik ia dapatkan di dunia, atau mungkin Allah tabung untuk akhiratnya kelak. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, ikhwatal iman, teruntuk istri disunnahkan untuk senantiasa berhias diri untuk suaminya, berdandan, mempercantik penampilan. Dan karena di sini tidak ada para istri, maka sang suami yang wajib menyampaikannya. Akan tetapi sebagai suami tidak boleh egois. Terkadang sebagian suami hanya menginginkan istrinya berpenampilan cantik tapi tidak memodali. Nah, ini salah, keliru. Maka modali istri agar mereka berdandan, berpenampilan cantik sebagaimana yang kita inginkan. Modali, biayai. Maka insya Allah kita akan melihat bidadari setiap harinya yang senantiasa menanti. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ikhwatal iman, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Seseorang yang mendapatkan ujian, cobaan yang berat, mungkin saja ia melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang kurang bersabar. Berteriak, memukul-mukul wajah, menangis sejadi-jadinya, merobek-robek baju, dan yang semisalnya. Akan tapi tatkala ia meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut karena Allah, karena memang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka yakinlah bahwa kelak akan ada ganti yang jauh lebih baik baginya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, innaka lan tada'a syai'an lillah azza wa jal illa baddalakallah bihi ma huwa khairun laka minhu. Ketika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu yang jauh lebih baik. Tatkala kita berani meninggalkan yang diharamkan Allah dan memilih jalan yang diridhai Allah, maka di sana ada balasan dan ganti yang Allah telah sediakan bagi hamba-hamba yang beriman. Kemudian faidah yang berikutnya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah disunahkan melakukan tahnik. Ini di antara sunnah yang seringkali ditinggalkan. Ya, apa itu tahnik? Sebagaimana telah dijelaskan tadi, memberikan kurma kepada bayi dengan cara apa? Mengunyahnya terlebih dahulu sampai lembut, kemudian dimasukkan ke langit-langit mulut bayi. Jangan berharap bayi bisa mengunyah, tidak bisa. Kita kunyah selembut-lembut mungkin, kemudian dimasukkan ke mulut bayi, mungkin bisa menggunakan telunjuk, kemudian diletakkan di langit-langit mulut bayi. Dan ini berdasarkan ijma' dan kesepakatan para ulama, dan dilakukan oleh Nabi SAW. Yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu, siapa yang berhak untuk mentahniknya? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di kalangan ahli fikih bahwasanya boleh, berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi SAW, boleh kita bawa anak-anak kita kepada orang-orang soleh untuk ditahnik. Jadi di kalangan ahli fikih ada yang berpendapat demikian. Mungkin mereka mengiaskan dengan
yang dilakukan sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan bahwa hal tersebut hanya kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak bisa dianalogikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang soleh tidak bisa disamakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di kalangan para sahabat, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, tidak ada yang melakukan hal tersebut selain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sehingga kalau kita lihat dari pemaparan di atas, yang lebih saya condong kepadanya adalah pendapat yang kedua. Dan dikemukakan alasannya oleh para ulama, diantaranya yang pertama, orang-orang yang kita anggap soleh di dunia tidak akan pernah bisa setara menandingi kesolehan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Ya. Kemudian yang kedua, kesolehan mereka belum pasti. Sementara kita bisa menentukan kesolehan seseorang secara pasti itu dengan nas syar'i. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin kemaksumannya pasti. Maka kita bisa mengambil keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Sementara manusia-manusia yang lainnya tidak ada nas syar'i yang menentukan bahwasanya dirinya soleh. Itu hanya perasaan kita. Kita memandangnya ibadahnya luar biasa, akhlaknya mulia, wah orang soleh. Tapi belum tentu. Siapa yang menjamin kematiannya atau akhir hayatnya dalam kondisi husnul khatimah? Maka dari itu tidak bisa dibandingkan. Ini alasan yang kedua. Ya, para sahabat mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala, sebutkan dalam Al-Quran secara syar'i. Namun tidak ada yang melakukan di antara mereka ketika mereka masih hidup. Nah, ini menunjukkan alasan yang kedua, menunjukkan bahwasanya itu hanya kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang berikutnya, ikhwatal iman, tatkala perbuatan ini dilakukan kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dapat membuahkan fitnah. Bisa jadi orang yang dituju menjadi ujub, sombong, wah saya dipilih sebagai seseorang yang mentahnik anaknya, oh saya orang mulia, saya orang soleh, dan semisalnya. Maka untuk menutup jalan-jalan tersebut, kita kembali kepada apa yang dicontohkan, apa yang didasari dengan dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala. Dan seperti yang kita katakan tadi, para sahabat tidak pernah melakukannya selain kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, ikhwatal iman, faedahnya adalah disunahkan memberi nama yang baik kepada anak-anak. Nama yang baik kepada anak-anak, ya. Dan tidak harus memang nama-nama itu harus dari Arab, dari bahasa Arab. Memang tidak ada kewajiban hal tersebut. Yang menjadi patokan utama adalah nama yang diberikan adalah nama yang memiliki arti yang baik. Boleh terkadang mungkin dia mengambil dari bahasa-bahasa tertentu, tapi intinya adalah memiliki nama yang baik dan bukan dalam rangka bertasyabuh kepada orang-orang kafir atau orang-orang fasik, bukan. Tapi murni ingin mengambil kebaikan darinya. Walaupun mengambil nama dengan nama-nama orang-orang mulia yang mungkin yang terdapat di dalam hadis-hadis yang baik, atau nama-nama para sahabat, nama para nabi, nama para sahabat, orang-orang mulia, mungkin itu lebih baik karena diharapkan di dalamnya ada doa. Ya, setiap kita memanggil namanya, bisa jadi kita niatkan di situ ada doa. Maka seringkali kita temukan kenapa anak memiliki sifat yang sesuai dengan namanya. Mungkin di antara jawabannya adalah bagian daripada pengabulan doa dari Allah Ta'ala di balik nama yang kita berikan kepada anak kita. Wallahu ta'ala shawab. Ini kiranya bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.